Halo teman-teman, setiap bangun pagi selalu ada aja gebrakannya gitu ya. Nah ini kabel terbaru banyak banget yang DM dan juga komen ngasih tahu tentang KPU. Jadi di mana capres dan cawapres itu nggak boleh dibuka data-data pribadinya gitu ya. Nah sebelum aku merekam video ini, yang pasti aku juga udah konsultasi dulu sama teman-temanku yang memang ahli di bidang hukum karena aku bukan ahli di bidang hukum. Jadi ternyata memang menurut UU nomor 27 tahun 2002 gitu ya tentang data pribadi itu memang dijamin sama negara. Makanya itu alasan yang dibenarkan bahwa data pribadi dari capres dan cawapres ini tidak boleh dibuka gitu. Nah, tapi kan ini secara hukum. Secara hukum ya. Tapi kita lihat realitanya di kenyataan. Kenapa hukum itu tajam kepada kita, rakyat, tapi tumpul kepada penguasa? Saat kita mau apply kerja di Indonesia harus ngasih data pribadi. Saat kita mau ngapa-ngapain harus ngasih data pribadi. Bahkan aku pun yang nggak konsen, KTP ku udah kesebar di threads gitu kan. Jadi kenapa saat itu ke rakyat perlindungan ini tidak kuat, tapi begitu itu ke penguasa perlindungannya luar biasa kuat. Ini kita kritisi banget ya fenomena yang seperti ini. Nah harusnya keadilan itu nggak tebang pilih dong. Ke semua orang ya harus sama. Hukum adalah sama. Semua manusia sama derajatnya di mata hukum. Nah apalagi ngelihat konteks teman-teman, di mana nih ya sampai saat ini, kan aku kan ceritanya dituduh ternak Mulyono gitu ya, sampai saat ini masalah ijazah itu dibahas terus gitu. Padahal aku nggak tahu itu korelasinya apa terhadap kemajuan gitu ke depannya. Tapi ada beberapa teman-teman yang percaya kalau masalah ijazah ini penting banget gitu. Nah harusnya melihat konteks itu, KPU bisa lebih bijak dalam ngelihat bahwa lihat nih, masyarakat itu gampang dipecah belah sama hal-hal kayak gini. Jadi seharusnya gimana caranya kita kasih transparansi sebesar-besarnya biar masyarakat bisa fokus menjalankan fungsinya, bisa berpartisipasi aktif dalam demokrasi, dan tidak ada jadinya malah perpecahan pecah belah gitu. Karena dari tuntutan 17+8 kita selalu minta adanya transparansi teman-teman. Dari mulai transparansi anggaran, transparansi dari setiap kebijakan nanti di kementerian, di BUMN dan lain sebagainya, kita mau transparansi dari anggaran-anggaran mereka karena kita udah capek dan muak dengan adanya korupsi gitu. Tapi kok ini bukannya malah menjunjung transparansi, malah menutupi yang udah tahu, itu akhirnya jadi polemik di masyarakat. Tapi oke, itu problemnya. Sekarang apa sih solusinya gitu? Kalau menurut pendapatku pribadi ya, yang pertama, para capres dan cawapres silahkan deh. Oke peraturannya seperti itu, tapi aku sarankan kalau bisa mungkin yang mau jadi capres dan cawapres buka aja kakak-kakak itu informasinya apa. Mungkin nggak perlu kita tahu nomor handphone dan segala macam ya, tapi mungkin kita perlu tahu sepak terjangnya apa sih sebelumnya, CV-nya, pengalaman kerjanya apa, visi misinya apa, ijazahnya kalau bisa juga dites dan disahkan biar ini nggak jadi polemik di masyarakat. Kasihan masyarakat Indonesia harus ngurusin masalah-masalah kayak gini saat hidup kita pun sudah sulit gitu. Yang kedua, saranku adalah kita semua teman-teman mari sama-sama jangan lagi kita pilih adanya politik dinasti. Kita hancurkan politik dinasti di generasi kita. Kita pilih orang-orang yang benar-benar capable karena kemampuan mereka, bukan karena mereka anak siapa. Setuju nggak?